Sampai saat ini belum ada kejelasan mengapa mereka menolak panggilan timnas. Tapi berdasarkan kabar yang beredar, pemain tersebut tidak mau karena Federasi Sepak Bola Filipina tidak pernah serius dalam membangun sepak bola. Kali ini guys ya, kita akan mereaksi satu video miliknya Hat-Trick ya. Ramai-ramai meniru Indonesia tapi malah dicampakkan si pemain. Ngenesnya naturalisasi tim-tim ASEAN. Sulit ya bagi tim-tim ASEAN untuk mendapatkan pemain naturalisasi ya. Kalau kita kan Indonesia ini kan negara besar, diasporanya banyak guys ya. Pastinya kan teman-teman juga sudah tahu ya, banyak sebenarnya kan keturunan-keturunan orang-orang Indonesia ini menyebar di seluruh dunia, ya kan. Tidak seperti Malaysia yang hanya gembar-gembor, ya kan. Ya teman-teman tahu kan, banyak dari tokoh-tokohnya Malaysia itu ya, yang katanya orang-orang pintarnya Malaysia, akademisinya, ya. Bahkan bergelar profesor mengatakan bahwa diasporanya Malaysia itu menyebar di seluruh dunia ya, sampai Madagaskar pun, Suriname pun diklaim bahwa mereka itu adalah diasporanya Malaysia ya. Tetapi kan justru kenyataannya mereka saat ini kesulitan juga mencari pemain naturalisasi. Ya, jadi kan kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya itu hanya sebatas koar-koar saja sih ya, sebatas omongan saja. Sebenarnya kenyataannya kan nggak seperti itu. Berarti semua kan ilusi, ya kan, halusinasi mereka saja, ya. Dan kenyataannya kan tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan, ya kan. Jadi tidak usah berlama-lama guys ya, langsung saja kita tonton ya seperti apa sih nih beritanya kok tim-tim ASEAN sangat kesulitan ya mencari pemain naturalisasi, bahkan ya ada pemain naturalisasi menolak ya untuk bergabung bermain di tim nasionalnya. Seperti apa videonya guys? Jangan lupa guys, nanti guys ya kunjungi channelnya Hat-Trick ya, linknya saya taruh di deskripsi ya. Oke, langsung kita tonton video. Hat-Trick, kunjungi nanti guys ya channelnya, linknya saya taruh di deskripsi ya. Sampai saat ini, Indonesia adalah tim yang masih menjalankan program naturalisasi. Hal itu dilakukan karena program tersebut telah terbukti mampu membuat timnas Indonesia lebih baik dibanding sebelumnya. Program inilah yang dalam beberapa tahun terakhir ditiru oleh negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Vietnam, hingga Filipina. Namun sayang, apa yang mereka lakukan masih gagal dan belum membuahkan hasil. Lantas, apa alasannya? Berikut ini adalah jawabannya. Tapi ya kalau menurut saya jangan terlalu banyak juga ya pemain naturalisasi ya. Tetap peluang-peluang pemain lokal ya harus diutamakan juga, ya kan? Ya, kesuksesan timnas Indonesia U23 lolos ke babak semifinal Piala Asia tentu membuat negara-negara ASEAN iri. Apalagi kesuksesan itu dilakukan Indonesia dalam debutnya bermain di turnamen tersebut. Selain timnas U23, sebelumnya timnas senior juga mampu lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Mereka juga berpeluang besar lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tentu sebuah prestasi yang datangnya tidak kebetulan. Karena saat meraih prestasi tersebut, Indonesia telah melakukan beberapa cara. Salah satunya adalah menaturalisasi pemain keturunan. Dan kini cara tersebut terbukti ampuh untuk menaikkan level timnas. Ya, betul sekali. Cara yang dilakukan Indonesia kini mulai ditiru oleh negara-negara ASEAN. Contohnya adalah Malaysia. Dalam hal ini, Malaysia telah berhasil menaturalisasi banyak pemain agar bisa diandalkan di beberapa turnamen. Misalnya di ajang Piala Asia beberapa bulan yang lalu. Saat itu Malaysia menjadi negara terbanyak yang memakai pemain naturalisasi. Tapi sayang, pemain naturalisasi mereka kurang memberikan dampak. Efeknya, Malaysia cuma jadi pelengkap dan pulang lebih awal di turnamen 4 tahunan tersebut. Asal comot aja berarti ya.
ada pemain naturalisasi gitu, biar kelihatan. Cara yang sama juga dilakukan Vietnam. Mereka telah berhasil menaturalisasi Philip Nguyen, pemain yang berposisi sebagai penjaga gawang. Tapi hadirnya pemain tersebut nyatanya juga belum memperbaiki performa Vietnam. Mereka tersingkir lebih cepat di ajang Piala Asia hingga puncaknya kemarin saat dikalahkan Indonesia di kandang sendiri. Tentu sebuah bukti jika pemain naturalisasi belum tentu memberikan dampak kepada timnasnya. Ya, memang betul. Tetapi ada apa ya? Ada memompa semangat buat pemain lokal ya kan. Karena pemain lokal pastinya akan terpacu untuk lebih baik lagi ya. Tapi ya untuk soal hasil ya belum tentu juga. Filipina bangun kekuatan baru demi kalahkan Indonesia. Tak mau kalah dengan Malaysia dan Vietnam, Filipina juga tengah membangun kekuatan baru. Kabarnya mereka telah menyiapkan 8 pemain naturalisasi sebagai persiapan melawan Indonesia. Pemain-pemain naturalisasi Filipina yang saat ini merumput di Eropa dan Amerika Serikat diantaranya adalah Rafael Obermeier, Anthony Markanich, Joseph Brian Bakai, Siko Bailey, Dylan Demuing, Johannes Selven, Bjorn Martin, Christensen, hingga Andrian Ugelvik. Tiga pemain menolak timnas Filipina. Aduh, malah ditolak. Namun sayang, sebelum pertemuan melawan Indonesia terjadi, Filipina malah mendapatkan kabar kurang mengenakan dari beberapa pemainnya. Tercatat ada 3 pemain yang dikabarkan menolak panggilan timnas. Mereka adalah Rafael Obermeier, Gerrit Holtman, dan John Patrick Strauss. Sampai saat ini belum ada kejelasan mengapa mereka menolak panggilan timnas. Tapi berdasarkan kabar yang beredar, pemain tersebut tidak mau karena Federasi Sepak Bola Filipina tidak pernah serius dalam membangun sepak bola. Bisa jadi ya, bisa jadi. Tidak seperti kita kan, Indonesia kan sangat serius ya, apalagi semenjak dipegang Pak Erick Thohir ya kan, makin tambah lagi serius. Efek kewarganegaraan di Filipina. Berbeda dengan Indonesia, Filipina adalah negara yang memberikan hak kepada warganya untuk memiliki 2 kewarganegaraan. Tapi aturan ini malah menjadi bumerang bagi mereka. Bagaimana tidak? Dengan aturan dui kewarganegaraan, memungkinkan pemain memiliki rasa nasionalis yang kurang. Pasti. Mereka masih berhak membela negara satunya selain Filipina. Untungnya aturan ini tidak berlaku di Indonesia, karena Indonesia hanya menerapkan aturan warga negara tunggal. Jadi jika ingin menjadi WNI, para pemain harus rela mengorbankan asal-usul negara mereka. Ya. Iyalah, kalau dui tunggal, kalau dui warga kenegaraan ya repot. Masa nasionalisnya kebagi-bagi ya kan? Aneh aja ya kadang-kadang negara-negara ini ya bisa menerapkan. Malaysia juga pernah ditolak pemain keturunan. Sebelum Filipina, Malaysia juga pernah ditolak saat akan menaturalisasi pemain. Pemain yang dimaksud adalah Ethan Wadley, pemain yang saat ini bergabung di tim akademi Manchester United. Pemain berusia 18 tahun itu memang mengaku memiliki ikatan dengan Malaysia. Tapi soal bergabung dengan timnas, Ethan belum mau memikirkannya karena dirinya ingin fokus ke timnya terlebih dahulu. Pak ditolak ya, Pak ditolak. Indonesia pernah ya merasakan penolakan juga ya waktu itu tapi dari orang tuanya ya, kalau nggak salah ya. Dari pemainnya juga ya. Ditolak, tapi pemain grade A. Ini dia. Biar adil, Indonesia ternyata juga pernah mendapatkan penolakan. Tapi bedanya, pemain yang menolak Indonesia adalah pemain grade A, yakni Tiani Raiders. Saat itu PSSI membujuk Tiani agar mau membela Indonesia. Namun sang pemain menolaknya secara halus karena dirinya yakin dengan kemampuannya. Keyakinan Tiani itu akhirnya terbukti saat dirinya direkrut AC Milan dan mendapatkan panggilan dari timnas Belanda. Ada juga kan yang orang tua juga ikut menolak ya guys ya. Tapi sayang karirnya justru terhenti ya, kurang bagus ya. Jadi itulah pembahasan soal gagalnya proyek naturalisasi bagi rival-rival Indonesia di kawasan ASEAN. Jadi guys ya, ternyata tidak semudah yang dibayangkan ya untuk mencari pemain naturalisasi ya. Tetapi kalau kita sih Indonesia sangat-sangat mudah ya. Tapi kan tidak
serta merta langsung main comot saja ya kan. Namanya Sintayong pastinya kan memilih pemain-pemain yang memang layak untuk masuk menjadi timnas nasional kita ya kan. Memang terbukti ya, pemain-pemain yang dipilih oleh Sintayong itu semua rata-rata memiliki kualitas yang mumpuni ya, yang luar biasa ya kan. Namun sebenarnya harapan saya juga ya secara pribadi ya, boleh kita menaturalisasi pemain, tetapi kalau bisa janganlah terlalu banyak ya kan, ada batasannya juga. Beri kesempatan juga buat pemain-pemain lokal kita untuk berkembang juga ya. Dan kalau menurut saya sih memang bagus ada pemain naturalisasi supaya semangat dari pemain lokal juga kan jadi bangkit ya, merasa ada saingan, jadi otomatis mereka akan latihan sungguh-sungguh dan menunjukkan kualitas mereka yang sebenarnya layak juga menjadi pemain inti di timnas ya. Jadi kalau menurut teman-teman seperti apa ini? Kasih komentar ya, dan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.